visi dan misi Kemenkes, yang kedua RPJMN, yang ketiga Nawacita, yang keempat BPJS. Yang video ini akan dibagi dalam 2 part, yaitu part 1 dan part 2. Untuk yang part pertama, visi Kemenkes, terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ini sesuai dengan edaran Menteri PPN dan Bappenas tanggal 20 Desember 2019. Untuk memudahkan kita dalam mengingatkan hal ini, kita ingat saja SPMB atau BMB, di mana SPMB adalah sehat, produktif, mandiri, berkeadilan, dan BMB adalah berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk yang kedua, misi Kemenkes. Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemenkes menetapkan misi sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Yang kedua, memberdayakan masyarakat dan utamakan pembangunan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. Yang keempat, memantapkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan inovatif. Jadi untuk misi Kemenkes yang perlu kita ingat adalah upaya kesehatan yang bermutu, pembangunan kesehatan, ketersediaan, pemerataan, mutu sumber daya kesehatan, tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan inovatif. Ini juga sesuai dengan surat edaran PPN Bappenas tanggal 20 Desember 2019. Untuk slide berikutnya, kita akan mempelajari tentang RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024, di mana strateginya hanya berfokus pada yang pertama, kesehatan ibu, anak, KB, dan reproduksi. Yang kedua, perbaikan gizi. Yang ketiga, pengendalian penyakit. Yang keempat, Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Dan yang kelima, penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Berikut, untuk arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam bidang kesehatan khususnya tahun 2020 sampai 2024 berfokus pada promotif dan preventif. Untuk itu, dalam meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Jadi untuk arah kebijakannya ini mendukung akan program upaya promotif dan preventif yang biasa dilakukan di puskesmas. Indikator sasaran pokok RPJMN bidang kesehatan tahun 2020 sampai 2024 ada beberapa poin yang penting. Yang pertama, angka kematian ibu dari 305 menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi dari 24 menjadi 16 per 1.000 kelahiran hidup. Prevalensi stunting atau berkurangnya tinggi badan daripada anak normal pada balita dari 30,8% menjadi 19%, atau prevalensi wasting atau berat badan kurang pada balita dari 10,2% menjadi 7% pada tahun 2024 nanti. Berikutnya, insiden HIV dari 0,24 menjadi 0,189 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV. Insiden TB dari 319 menjadi 190 per 100.000 penduduk Indonesia. Dan eliminasi malaria di kabupaten kota yang hanya 289 harus mencapai 405 di setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa indikator sasaran lainnya, teman-teman bisa lihat pada slide ini. Dan ini. Tujuan prioritas dan strategi RPJMN yaitu peningkatan KIA, KB, dan kesehatan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat, pembudayaan Germas, peningkatan pengendalian penyakit, penguatan sistem kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan. Berikutnya kita masuk pada Nawacita jilid kedua. Nawacita jilid kedua akan menitik beratkan pada penguatan aspek sumber daya manusia atau SDM. Hal ini berbeda dengan Nawacita jilid pertama yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur. Ini adalah tambahan untuk visi Jokowi Ma'ruf untuk Indonesia tahun 2019 atau 2024, di mana berfokusnya pada pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, mengundang investasi, mereformasi birokrasi, menjamin penggunaan APBN yang
fokus dan tepat sasaran. Teman-teman bisa baca saja. Jadi ini adalah tambahan untuk program kerja dari Jokowi selain Nawacita Jilid 2, ini juga yang akan dilakukan oleh Jokowi. 3 pilar Nawacita kesehatan. Pertama, melakukan revolusi mental masyarakat akan memiliki paradigma sehat. Pilar ini diimplementasikan melalui pendekatan keluarga dan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Yang kedua, penguatan layanan kesehatan mulai dari pinggiran di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan atau DTPK dengan melakukan terobosan pemerataan tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat. Yang ketiga, jaminan kesehatan nasional atau JKN. Dalam hal ini adalah program BPJS. Jadi 3 pilar untuk Nawacita. Yang pertama itu adalah paradigma sehat, penguatan layanan kesehatan, dan jaminan kesehatan. Untuk paradigma sehat sendiri ini dilakukan melalui program gerakan masyarakat sehat atau GERMAS. Penguatan layanan kesehatan ini sampai daerah pelosok ini dengan program Nusantara Sehat. Dan yang ketiga, jaminan kesehatan nasional atau JKN ini dengan program BPJS. 7 misi pembangunan Kemenkes berdasarkan Nawacita. Yang pertama, terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Yang ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas aktif, serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Yang keempat, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing asing, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional, serta mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Jadi, untuk 7 misi pembangunan Kemenkes berdasarkan Nawacita, yang pertama, keamanan nasional. Yang kedua, masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis. Yang ketiga, politik luar negeri yang bebas aktif. Yang keempat, kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi. Yang kelima, bangsa yang berdaya saing asing. Yang keenam, negara maritim. Dan yang ketujuh, berkepribadian dalam kebudayaan. Itu 7 poin penting dalam misi pembangunan Kemenkes berdasarkan Nawacita. Berikutnya, nilai-nilai dalam pembangunan kesehatan. Yang pertama, pro rakyat. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa menggunakan suku, golongan, agama, dan status sosial. Inklusif, semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua orang, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat, pengusaha, masyarakat badani, dan masyarakat akar rumput. Yang ketiga, responsif. Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi tempat, sosial budaya, dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula. Efektif. Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien. Bersih. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, transparansi, dan akuntabel. Jadi nilai-nilai yang ada dalam pembangunan kesehatan ini, yang pertama, pro rakyat atau mendahulukan kepentingan rakyat. Yang kedua, inklusif atau melibatkan semua pihak. Yang ketiga, responsif, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat. Yang berikut, efektif, memiliki hasil yang signifikan, bersih, dan artinya harus bebas dari KKN, transparansi, dan akuntabel.